Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu kembali di mata kuliah berbicara efektif kali ini. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah berbicara efektif Ibu Ernalida SPD MPhum PhD dan Ibu Nofritika SPD MPD. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Dimulai dari saya sendiri, saya Najla Salsabila sebagai moderator, Siti Roteni, Reviani, Sela Ramadan, Nova Elisa, Anissa Rahmalia, Seli Febrianti, Nur Fadilah, Amanda Septia Prasasti yang sebagai presenter atau pembicara materi, serta Halo, perkenalkan saya Nisa Nabila. Di sini di kelompok berbicara efektif, saya bertugas sebagai notulen pertama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anatia Sania. Di sini saya bertugas sebagai notulen kedua. Baiklah, kita akan memasuki inti acara dari presentasi kali ini. Materi yang akan disampaikan berupa keterampilan presentasi yang akan disampaikan oleh Siti Roteni, Reviani, Stella Ramadan, Nova Elisa, Anissa Rahmalia, Seli Febrianti, Nur Fadilah, dan Amanda Septia Prasasti. Kepada rekan-rekan, saya persilakan. Materi tentang definisi presentasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, presentasi merupakan sebuah proses memperkenalkan, menyajikan, atau mengemukakan sebuah informasi dalam suatu diskusi. Secara harfiah, presentasi merupakan sebuah kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin yang merupakan salah satu bentuk komunikasi. Umumnya merupakan suatu kegiatan pengajuan satu topik. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmalia. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari presentasi. Yang pertama, audiens akan lebih memahami apabila si pembawa materi menggunakan alat seperti video atau gambar. Yang kedua, presentasi dapat dijadikan sarana dalam pembahasan. Yang ketiga, meningkatkan mental dalam diri seseorang. Yang keempat, menjadikan kesannya yang lebih eksklusif. Yang kelima, menjadi bahan paparan pokok inti pembahasan. Yang keenam, menjadi inspirasi bagi orang yang melihat atau mendengar. Yang ketujuh, menjadi pengingat bagi yang melupakan materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Roteni dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh teman kami tadi, yaitu Anissa Rahmalia. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu tujuan presentasi. Tujuan presentasi di sini ada 10 macam. Yang pertama, menyampaikan informasi yang biasa, penting, dan rahasia. Yang kedua, mempengaruhi audiens atau pendengar dengan suatu gagasan audiovisual. Audiovisual di sini dapat berupa radio, televisi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memotivasi atau menginspirasi audiens atau pendengar agar tujuan penyampaian gagasan bisa mudah dimengerti oleh audiens. Yang keempat, membuat audiens bisa mencetuskan ide atau gagasan baru sesuai dengan keinginan yang menyampaikan presentasi. Yang kelima, menuturkan sebuah cerita menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami oleh audiens. Yang keenam, menyampaikan sebuah berita dalam bentuk fakta yang faktual. Yang ketujuh, memberikan materi pembelajaran agar mudah dipahami oleh audiens atau pendengar. Yang kedelapan,
Tujuan presentasi adalah mengenalkan sesuatu, entah itu diri sendiri, organisasi, perusahaan, dan sebagainya. Yang kesembilan, tujuan presentasi adalah untuk mempromosikan suatu produk agar memikat hati para pendengar atau audiens. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu menyampaikan permasalahan, solusi, dan cara kerja. Baiklah, itu saja yang dapat saya paparkan. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kelompok kami yang lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang teknik presentasi. Ada beberapa teknik presentasi yang perlu kita ketahui, di antaranya 1. Prinsip motivasi. Cara agar audiens termotivasi untuk mendengarkan presentasi yaitu dengan memanfaatkan 5W1H. 2. Prinsip pengertian. Pada saat mempresentasikan suatu pembicara perlu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh audiens. 3. Prinsip perhatian. Pendengar nantinya akan memperhatikan pembicara kalau yang dibicarakan bersifat menarik. 4. Prinsip keindahan adalah menghendaki pembicara untuk menggunakan alat yang berkaitan dengan panca indera saat melakukan presentasi. 5. Prinsip kegunaan, yaitu menghendaki pembicara guna menentukan dulu fungsi dari uraian presentasi yang nantinya akan disampaikan. 6. Prinsip ulangan, mengharuskan sang pembicara untuk mengulang kembali materi yang mereka sampaikan. Baiklah, saya akan kembali melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Reviani sebelumnya. Jika Saudari Reviani menjelaskan tentang teknik presentasi, maka saya akan menjelaskan tips umum presentasi. Yang pertama itu adalah melakukan persiapan berupa bahan presentasi. Peralatan berupa laptop atau infocus dan juga perlunya mempersiapkan diri secara mental. Yang kedua itu adalah materi presentasi. Dalam presentasi itu ada perbedaan antara materi yang akan disampaikan dengan proposal atau makalah maupun PowerPoint yang telah dibagikan. Dan yang terakhir itu adalah pada saat presentasi itu disarankan untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama itu adalah usahakan datang lebih awal dari waktu yang telah ditentukan. Yang kedua itu gunakan waktu seefisien mungkin. Yang ketiga, gunakan pakaian yang sopan. Yang keempat, berbicaralah secara lugas dan sopan. Yang kelima, kenali audiens atau peserta yang hadir. Yang keenam itu atur intonasi suara. Dan yang ketujuh adalah jangan terlalu banyak bergerak karena itu bisa mengurangi konsentrasi peserta. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini pemaparan dari saya. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Elisa. Saya di sini sebagai pemateri kelima. Saya akan menjelaskan tentang persiapan presentasi. Persiapan presentasi. 1. Internal pribadi presenter. Internal pribadi presenter. Agar dapat menjadi pembicara atau presenter yang baik, pastikan presenter memiliki tujuan yang jelas, visual yang mendukung, dan penyampaian yang menarik. 2. Bahan presentasi. Bahan presentasi berupa pesan atau materi yang akan disampaikan oleh pemateri dengan menggunakan program atau aplikasi komputer melalui perangkat pendukung proyektor. Materi yang akan disampaikan dengan bahan presentasi dapat berupa teks, gambar, animasi, audio, dan video yang digabung atau dikombinasi dalam kesatuan yang utuh. 3. Media presentasi. Media presentasi berupa alat media sebagai pendukung presentasi seperti media visual berupa gambar atau video. Baiklah, sekian penjelasan dari saya lanjutkan ke rekan saya Amanda. Terima kasih.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Yang keempat yaitu audiens atau pendengar. Secara harfiah, audiens disebut juga dengan halayak. Halayak adalah sekumpulan individu yang memiliki hubungan dengan media massa. Kelima, panggung dan lingkungan. Adapun persiapan yang harus dilakukan oleh pembicara, misalnya menguasai panggung dan membaca lingkungan tempat tersebut. Misal di outdoor dan indoor, ini akan membantu dalam persiapan. Misal ketika di outdoor terjadi kemungkinan hujan, maka pembicara bisa mempersiapkan print out, presentasi, dan lain sebagainya. Selain itu, mengetahui panggung dan lingkungan akan memberikan gambaran yang lebih matang kepada pembicara agar lebih nyaman. Jika sudah nyaman, pembicara akan rileks dalam presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Ramadan sebagai pembaca materi yang kelima, yaitu kesimpulan. Dari materi di atas, presentasi dapat disimpulkan bahwa kegiatan menyampaikan materi kepada audiens dalam kegiatan seminar maupun diskusi sangat penting dalam menambahkan keterampilan seseorang public speaking. Presentasi akan dapat dikatakan sempurna jika manfaat dan tujuannya jelas, persiapan yang matang, dan sesuai dengan tekniknya. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materi tentang presentasi. Kemudian saya akan menarik kesimpulan dari inti diskusi kali ini. Presentasi akan selalu ada dimanapun dan kapanpun jika di dalamnya terdapat diskusi, baik itu dari dunia pendidikan, dunia sosial, dunia bisnis, dan lain-lain. Presentasi akan sangat sempurna jika tujuan dan manfaatnya jelas, teknik dan tipsnya dilalui dengan baik dan benar juga, dan skill public speakingnya akan meningkat. Pemaparan materi dari kelompok kami, jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.